Halo, selamat pagi pada kita semua. Perkenalkan, saya Ruli Pranata Bukit, guru geografi. Nah, walaupun pada saat ini ya kita pembelajarnya dengan daring, ya, ya kami harapkan kepada anak didik kami tetap semangat dalam belajar, ya, karena kami akan guru-gurumu memberikan yang terbaik buat kamu. Oke, baik. Nah, pada materi geografi kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari ilmu geografi, yang dimana bahwa ilmu geografi ini pada intinya dia akan membahas keseluruhan tentang dari bumi, ya. Nah, maka untuk itu kami harapkan kepada anak didik kami supaya tetap semangat dalam pembelajaran daring, terkhusus dalam pelajaran geografi. Untuk materinya, lebih awal kita mulai dari dasar-dasar ilmu geografi. Cikidot. Oke, baik. Kepada adik kami, ya, dalam dasar-dasar ilmu geografi, kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari geografi. Ya, bahwa geografi ini berasal dari bahasa Yunani. Geo artinya bumi dan grafien artinya penciptaan. Maka pengertian dari geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Nah, jadinya di sini bahwa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang bumi ini adalah bukan hanya bumi, ya, tapi keseluruhan dari isi bumi ini. Apa isi dari keseluruhan bumi ini? Banyak sekali. Kalau kita gaji satu persatu ini tidak ada habisnya, ya. Tapi yang paling intinya nanti akan kita bahas dari segi material dan formalnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya dikatakan bahwa dari pengertian geografi secara umum, ya, maka kalau dikatakan geografi secara umum itu adalah mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, fenomena itu apa aja? Sebagai contoh misalnya adalah tentang kependudukan. Kependudukan ini adalah yaitu manusia. Berarti di sini kita akan bahas bagaimana dikatakan sebagai lapisan dari manusia, ya, atau nama lainnya dikatakan sebagai antroposfer. Nah, baru setelah itu bagaimana fenomena persebaran fauna, bukannya fauna aja, fauna dan flora kita bahas dalam pembelajaran geografi. Bagaimana fenomenanya, bagaimana penyebarannya di Indonesia, di bumi dan sebagainya. Baru kita bahas mengenai iklim. Nah, jadinya ketiga material ini adalah yaitu saling ketergantungan. Ya, bahwa manusia membutuhkan fauna dan flora, ya, dan manusia, flora dan fauna pasti membutuhkan iklim. Dari sinilah nanti dia terbentuk berbagai macam fenomena-fenomena yang ada di muka bumi. Sebagai contoh misalnya, kita berangkat ke dataran tinggi. Apa yang kita rasakan dataran tinggi? Ini dingin, ya. Nah, dingin dia bagaimana iklimnya? Pastinya beriklim tropis sejuk, ya. Nah, atau bagaimana jenis dari makhluk hidupnya pasti berbeda. Contoh misalnya kita buat ya antara tumbuhan di dataran tinggi dengan tumbuhan dataran rendah pasti berbeda. Ya, contoh tanaman sawit, sawit tumbuh ini dia hanya bisa tumbuh di daerah dataran rendah atau beriklim panas. Nah, sudah dataran tinggi dia tidak tumbuh. Nah, makanya tiganya ini semua nanti akan saling ketergantungan atau berkaitan. Nah, maka dari pengertian geografi, fenomena geografi, maka muncullah yang namanya definisi geografi. Nah, apa itu definisi geografi? Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa
Yang contoh saya katakan dari fenomena tersebut ada kependudukan, ada flora dan fauna, ada iklim. Nah, ketiga jenis ini berkaitan. Ya, sehingga muncullah sebuah namanya gejala alam. Nah, contoh misalnya salju. Adakah ini salju? Tidak ada. Kenapa di Indonesia tidak ada salju? Karena iklim yang berbeda. Biasanya dengan iklim berbeda, salju. Apa identik dia dengan faunanya? Beruang kutub. Di Indonesia adakah beruang kutub? Tidak ada beruang kutub. Nah, jadinya dari alam tersebut dia terbentuk sebuah gejala alam, kehidupan, dan saling berinteraksi. Nah, yang dikatakan sebagai konteks keruangan dan kewilayahan. Keruangan dan kewilayahan itu dikatakan sebagai tempatnya, wilayahnya, tempat dia berkembang, beradaptasi, dan sebagainya. Nah, dia dikatakan sebagai definisi. Nah, selanjutnya bahwa dari definisi geografi maka muncullah sebuah objek geografi. Ya, arti dari objek studi geografi inilah yaitu apa yang membuat, ya, objek apa yang membuat sehingga muncul hal-hal tersebut. Nah, misalnya contoh misalnya apa yang membuat adanya beruang kutub utara di es di salju. Kenapa tidak ada di Indonesia? Nah, itu akibatnya adanya sebuah objek yang terbagi dua bagian, yaitu objek material dan objek formal. Dikatakan sebagai objek material adalah yaitu bagaimana gejala yang terjadi di permukaan bumi. Nah, biasanya kalau gejala yang terjadi di permukaan bumi itu contohnya apa nih gejala di permukaan bumi yang sering kita amati? Gejala apa? Gejala batuan. Nah, gejala itu dikatakan sebagai yang yang eh, menunjukkan atau kata lainnya dikatakan sebagai yang membentuk dia. Itulah sebagai materialnya. Contoh misalnya kita buat dia gejala hidrosfer. Nah, air, gejala atmosfer, angin yang bergerak, air yang mengalir, air yang dengan hidup. Gejala litosfer, batuan yang mengalami pelapukan terbentuklah tanah. Itu adalah sebagai gejala-gejala. Sedangkan objek material adalah, objek formal adalah, yaitu metode pendekatannya. Dari objek tersebut muncullah sesuatu. Itu dia. Sebagai contoh misalnya kita buat perbedaan antara kota Medan dengan Brastagi. Objek materialnya apa? Nah, kalau dilihat dari objek material dari geografinya, Brastagi identik dengan tanah subur. Kenapa tanahnya subur? Akibat dari berdekatan dengan aktivitas Gunung Merapi. Nah, sehingga tanahnya subur. Nah, objek formalnya apa? Yang terjadi tanahnya subur. Tanahnya subur, maka banyak ditumbuhi oleh pertanian. Keterkaitan kan? Material dan objek formal. Oke, kita bahas mengenai objek material. Objek material geografi itu diantaranya litosfer. Apa kalian tahu apa itu litosfer? Litosfer itu adalah yaitu lapisan dari permukaan bumi. Di antaranya adalah bebatuan. Batuan dari lapisan permukaan bumi ini akan mengalami pelapukan. Ingat kembali pelajaran sejarah. Awal dari bumi ada. Itu bola api yang menyala-nyala, berpijar-pijar. Akhirnya bagaimana? Mengalami konveksi, pendinginan. Pendinginan dia terjadi pelapukan. Dari pelapukan terbentuk sebuah tanah sebagai objek material litosfer. Jadinya litosfer inilah yaitu mempelajari tentang lapisan dari permukaan bumi. Yang kedua adalah yaitu objek atmosfer. Nah, apa itu atmosfer? Atmosfer itu adalah yaitu lapisan udara. Nah, yang dimana bahwa lapisan udara ini terbagi menjadi 5 bagian ya yang kita bahas nanti dalam materi selanjutnya. Ya. Nah, baru setelah itu adalah adanya objek material hidrosfer. Dengan adanya hidrosfer ini ya atau air, hidrosfer itu air ya, ya. Objek material hidrosfer itu adalah objek material yang mempelajari tentang lapisan air. Ya. Nah, lapisan air ini ya yang kita pelajari adalah bagaimana keadaan air tanah.
ya, dari mana sumber air berada, nah, bagaimana pergerakan air laut dan sebagainya. Yang kita bahas mengenai objek material hidrosfer. Nah, baru saja objek material adalah yaitu biosfer yang membahas tentang kehidupan di muka bumi. Yang dimana bahwa dalam objek material ini, biosfer ini, kita akan membahas bagaimana persebaran flora dan fauna yang ada di bumi bahkan Indonesia. Sebagai contoh misalnya, kita ambil mengenai keadaan biosfer di Indonesia, bahwa Indonesia terbagi menjadi tiga zona waktu, ya, Barat, WIB, ya, WITA Tengah, dan WIT Timur. Jadi mana tiga-tiga bagian ini, tiga bagian zona waktu ini memiliki flora dan fauna yang berbeda. Ya, bagian barat identik dengan iklim tropis, jadi mana hewan yang lebih besar. Bagian tengah dia dikatakan sebagai hewan endemik, ya, hewan khas. Sedangkan bagian timur, wit, ya maksudnya yang identik dengan jenis hewannya lebih kecil dibandingkan dengan bagian barat, tengah, dan timur. Yang wit dia identik dia tanah makhluk hidupnya lebih kepada ke burung-burungan. Selanjutnya kita bahas mengenai itu objek material antroposfer. Dikatakan sebagai antroposfer itu adalah itu lapisan masyarakat. Nah, ya, lapisan masyarakat bagaimana eh, kearifan lokal masyarakat, ya, atau sebaran penduduk ya, yang mati, ya, bayi lahir dan sebagainya. Bagaimana corak kehidupan masyarakat terhadap budayaannya, terhadap alamnya, terhadap pertaniannya, dan sebagainya yang kita bahas dalam objek material antro. Oke, selanjutnya adalah kita bahas mengenai objek formalnya. Tadi dikatakan bahwa formal itu adalah, ya, itulah dikatakan sebagai tempat dia berada formal, perkembangannya formal, ya. Nah, dikatakan bahwa sebagai objek formal keruangan adalah itu mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Ya, itulah perkembangannya. Dari materialnya muncul namanya formalnya, bagaimana perkembangannya dia. Yang terbagi atas, yang pertama adalah yaitu mempelajari tempat dalam kaitannya dengan komponen biotik dan abiotik dalamnya. Contoh misalnya, kalau dikatakan dia identik masyarakat, identik permukaannya itu identik dengan tanah kosong atau tanah datar, maka identik digunakan sebagai perkotaan. Nah, karena materialnya secara rendah yang identik dengan untuk perkotaan. Sedangkan daerah pegunungan dia materialnya pegunungan. Nah, identik itu apa dia? Boleh dikatakan identik itu pertanian, boleh identik dengan kehutanan, ya, perkembangan tanaman dan sebagainya. Baru objek formal kewilayahan, bagaimana wilayah tersebut dia terbentuk dari materialnya. Contoh misalnya pada gambar slide berikut ini. Gambar apakah ini? Yaitu padang gurun. Nah, padang gurun dia identiknya dia materialnya adalah berhubungan dengan atmosfer. Berhubungan dengan atmosfer dia, sehingga atmosfer ini kan dikatakan sebagai iklim. Iklimnya identik dia sangat panas, cuaca panas, angin kencang, dan sebagainya. Maka muncullah objek formalnya itu sebagai padang gurun. Begitu. Ya. Nah, baru setelah itu pada slide selanjutnya, oke, ruang lingkup geografi. Mungkin ini materinya akan saya terangkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Nah, apabila ada yang mau Anda tanyakan mengenai materi yang saya sampaikan tadi mengenai dasar-dasar ilmu geografi, maka boleh kamu tanyakan kepada saya langsung melalui WA Group. Sekian pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih, ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Salam sehat.